Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan muafiyan li ni'amihi mukafiyan li mazidihi. Assalatu wassalamu ala rasulillahi al-mutammimi li makarimil akhlaqi wa alihi wa sahabatihi humul hudatu bil ittifaqi, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, mobil khusus guru saya Kiai Haji Agus Salim dan beserta pengurus Masjid Al-Barokah. Mari pada malam hari ini kita berniat taqarrub diri kepada Allah. Semoga ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum dimulai, mari kita angkat tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Kita baca surat Al-Ma'un ya, sampai surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, apa kabar, sehat semuanya? Satu bulan sekali berjumpa di sini ya Pak. Surat ini bercerita tentang biijazi an fariqaini minal basyari. Nah, keunggulan ya, kalau bilang keunggulan, atau ada dua golongan atau kelompok manusia. Ya, surat ini makiyah. Hadhihi suratu makiyatun wa qad tahaddatsat biijazi an fariqaini minal basyari. Satu, al-kafiru al-jahidu li ni'amillahi al-mukadzibu bi yaumil hisabi wal jazai. Yang pertama, orang yang kafir yang sama sekali tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dia tidak mempercayai hari berbangkit dan hari pembalasan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-munafiqul ladzi la yuqsidu bi 'amalihi wajhallahi, yaitu orang munafik yang kedua yang setiap melakukan perbuatan tujuannya bukan kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Jadi kalau melakukan pekerjaan selain Allah itu, bal yura'i fi a'malihi wa salatihi, ya. Itu yang kedua ya. Ammal fariqul awwal. Adapun yang pertama tadi, orang kafir yang sama sekali tidak mensyukuri nikmat Allah adalah faqad dzakara ta'ala min sifatihim ad-damimah. Bahkan disebutkan tuh ciri-cirinya yang tercela. Annahum yahinuna al-yatima wa jazruna ghilzatan la ta'diban. Di antaranya ya,
tidak peduli dengan anak yatim, bahkan sangat keras dengan anak yatim. Karena dalam tafsir An-Nawawi, surat ini turun berkenaan dengan Al-Walid ibn al-Mughirah, Waqila, dan dikatakan fi Abi Sufyan. Jadi ada yang bilang ini turun tentang As bin Wa'il, juga Walid bin Mughirah atau Abu Sufyan. Ya, ketika fa'atahu yatima yas'aluhu faqara'ahu bi'asahu. Ada anak yatim, ya intinya mengejek atau tidak memperlakukan anak yatim itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan di sini dipukul dengan tongkatnya anak yatim itu. Nah, itu ya. Wala yaf'aluna al-khaira, juga orang yang pertama tadi tidak melakukan amalan baik, hatta walau bitadzkiri bihaqqil miskin wal faqir, sampai udah dikasih tahu, diingetin haknya orang miskin dan orang yang membutuhkan, tetap aja nggak mau. Falahum ahsanu fi ibadati rabbihim wala ahsanu ila khalqihi. Amal Allah nggak baik, juga kepada makhluk lain nggak baik. Itu yang pertama tuh. Nah, amal fariqus tsani, adapun yang kedua atau golongan atau kelompok yang kedua, fahumul munafiqun, orang-orang munafik, al-ghafiluna an salatihim alladzina la ya'tunaha fi awqatiha, orang yang selalu lalai terhadap salatnya. Ya, mungkin karena tidak melaksanakannya di tepat waktu, gitu aja. Tidak melaksanakannya di tepat waktu. Walladzina yaqumunaha biha suratun wala ma'na al-muradu bi amalihim. Juga kalau lagi melakukan amalan soleh, amalan baik, ya mereka bukan tujuannya bukan Allah, tapi ingin mendapatkan prestis atau pujian dari orang. Waqad tu'adat al-fariqaini bil wayli wal halaki. Nah, kedua kelompok ini ya diancam masuk neraka, gitu ya. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang tafsirnya. Ar-ra'aita, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-ra'aita, apakah ra'aita engkau melihat? Ada yang bacanya ar-ra'aita gitu. Karena ini dua, jadi dipanggilnya di apa namanya? Ditakhfifkan, ar-ra'aita. Apakah engkau memperhatikan ya Muhammad, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan bidini, agama. Maksudnya adalah, kan di situ ada kata a tuh. Itu a itu istifham. Istifham itu kata tanya. Lita'jibi wa tashwiqi, ay hal arafta alladzi yukadzibu bil jazaa'i wal hisab fil akhirah. Muhammad, maksudnya apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama balasannya apa ntar di akhirat, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal arafta man huwa, kamu tahu nggak siapa yang begitu, siapa yang mendustakan agama itu. In aratta ta'rafan, ya, jika kamu tahu maka kamu akan paham dengan ciri-cirinya. Yang pertama cirinya alladzi yad'ul yatima. Ini kelihatan tuh cirinya. Nah, yang disebut dengan yad'u itu yadfa'ul yatima daf'an anifan bi jaffatin wa ghilzatin wa bi qahrihi wa yudhilmuhu wa la yu'tihi haqqahu. Udah tahu bahwa anak yatim itu ya orang yang membutuhkan bantuan, kasih sayang dan seterusnya. Bukan yang dimaksud bapak ibunya nggak ada doang, tapi mata abuhu wa sogir, masih membutuhkan urat tangan, kasih sayang. Terlebih dia masih
kecil. Apalagi dulu kan nggak ada usia sekolah, dulu mah mumayyiz. Kalau anak yang belum bisa membedakan antara baik buruk disebut apa tadi? Anak kecil, belum mumayyiz. Kalau udah mumayyiz kan udah bisa bedain tuh. Nah kalau sekarang usia sekolah lah gitu bahasanya ya, emak bapaknya kagak ada atau bapaknya aja deh yang nggak ada deh. Nah dia masih sekolah, masih membutuhkan apa? Bantuan, kasih sayang dan seterusnya. Nah model yang kayak begini kan banyak caranya. Bisa santunan yang insidentil per bulan atau per 3 bulan, atau memang diurus itu yatim di rumahnya. Ya tergantung kita punya niat begitu apa enggak gitu. Bukan ya punya niat itu. Banyak masih di antara kita orang yang peduli, bahkan rumahnya dijadiin rumah yatim, bisa jadi ada. Contohnya banyak gitu. Ya, apalagi sekarang bermunculan rumah mizan amanah dan seterusnya lah gitu. Ya. Nah, di dalam surat Yasin kan jelas itu. Ya, jelas ketika orang kafir disuruh sedekah. Disuruh sedekah itu ya ngurus orang yang kagak punya, orang yang butuh bantuan. Mereka jawabnya apa? Ya, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Anut'imu, apakah kami yang harus memberikannya bantuan, makan, kasih sayang, sementara Allah yang membuat dia jadi yatim? Kan bapaknya yang meninggal, yang bikin meninggal siapa? Kenapa kami yang susah gitu maksudnya. Ini kan minggu 2 bulan lalu saya sampaikan itu ya. Jadi kalau orang prinsipnya begitu ya sama seperti orang kafir dulu, disuruh sedekah aja susah banget, ada aja alasannya. Ya kan seharusnya ya semampu kita ya kan, semampunya. Jangan pakai bilang apa tadi, yang bikin dia yatim siapa? Ya kenapa nggak minta sama Allah aja langsung, kan yang bikin. Gitu tuh ya. Terus ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, wala yahuddu ala it'amil miskin. Qala Abu Hayyan wa fi qawli wala yahuddu isyaratun ila annahu wala yut'imu idza qudira, wa hadza min babil ula li annahu idlam yahuddu ghairahu bakhlan fali anna yatruk huwa dzali fi'lan ula wa harra. Jadi gini, mending kita ngasih apa nyuruh ngasih? Ya, kalau kita udah ngasih itu kemungkinan kita bisa nyuruh orang ngasih. Tapi ini ngasih enggak, nyuruh orang lain untuk enggak ngasih, pelitnya kebangetan gitu. Ya kan di antara orang munafik cirinya apa? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhli. Dia kagak ngasih, juga tidak menyuruh orang lain untuk ngasih. Kira-kira gimana nih? Ya kalau nggak ngasih diam aja sih nggak apa-apa ya. Tapi jangan menghalangi orang lain untuk memberi atau untuk memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Gitu. Udah jangan itu mah gitu. Ya udah kalau emang kita nggak bisa kasih, ya biarin orang lain yang kasih, atau kita nyuruh, paling nggak nyuruh. Ya, jadi orang yang pelit itu bukan orang yang nggak ngasih. Kalau nggak ngasih kan banyak sebab ya. Kenapa kamu kagak ngasih? Ya nggak usah pakai ditanya. Mungkin dia saat itu kagak punya, atau memang lagi butuh. Gitu. Yang disebut pelit apa? Ngasih kagak, nyuruh orang lain untuk tidak ngasih. Itu namanya pelit. Jadi jangan bilang orang pelit sama yang nggak ngasih. Mungkin saat itu dia belum ada, atau cara tersendiri dah, atau dalam waktu yang lain gitu. Ya, jadi menjustifikasi orang pelit itu boleh apa enggak? Ya jangan, nggak boleh. Kita husnuzon aja. Berarti kita suuzon dong sama dia. Ya. Terus, Syekh An-Nawawi bilang, wala yahussu ahlahu wa ghayrahu minal musirina ala shadaqatin masakin. Ini tadi kana yanharu ya
fi kulli usbu'in, oh gitu. Jadi Abu Sufyan itu setiap bulan katanya dia motong atau nyembelih. Yang disembelih itu bisa kambing, bisa lembu gitu ya. Terus fa'ata yatima fasa'alahu lahman. Anak yatim datang. Ya namanya orang tahu ya, itu Abu Sufyan saban minggu motong kambing atau yang lebih besar dari itu dah ya, lembu dah ya. Nah kira-kira kalau satu kampung Haji Agus Salim biasanya beli nih buat sedekah. Udah gitu nggak pakai kupon, siapa aja boleh datang. Ya kan datang ya, udah tahu. Kalau Haji Salim membagi, iya nih bagi yang bisa dibagi. Nah anak yatim datang ke Abu Sufyan karena anak yatim ini tahu Abu Sufyan setiap minggu ngapain? Nyembelih. Malah dia ngusir. Sono pergi. Gitu. Mukul juga pakai tongkatnya. Nah begini nih, contoh begini. Kan lagi Idul Kurban tuh. Idul Kurban nih. Ada orang datang agak bawa kupon tapi minta bagi apa kagak? Bagi. Ya, jangan pakai ditanya kuponnya mana. Jangan, bagi aja. Gitu. Ya, karena yang sunnahnya emang memberi meskipun dia minta kasih. Ya, kita diamanahin doang gitu. Ya karena kupon 100. Semua masjid ada 2,5 ya kuponnya. Yang datang 300, lebihin 50 dah. Pasti itu ada yang begitu tuh. Ya, gitu. Ini contoh nih di sini. Wa qala maqatil nuzilat fil As bin Wa'il as-Sami wa kana min sifatihil jam' baina takdzibi bi yaumil qiyamah wal atiyani bil fi'li qabiha. Wa hakka al-Mawardi anna nuzilat fi Abi Jahl wa anna kana wasiyyan min wa. Ya ini sama juga. Kalau di dalam tafsir ini banyak contohnya seperti Abu Sufyan tadi biasanya beli, Abu Jahal juga. Dalam Al-Mawardi pernah bercerita ya. Faja'ahu wa huwa 'ariyan yas'aluhu syai'an min mali nafsihi fadaf'a wa lam yu'baha bihi fa aisa as-sabi faqala lahu akabiru Quraisy qul lihamdi yashfa'u dzalika wa kana gharadatuhum al-istihza. Abu Jahal juga begitu ya, biasa dia sering ngasih apa namanya ya infak lah kali harian sama keluarganya. Tiba-tiba ada orang kagak pakai baju, buat anak kecil minta sesuatu malah diceramahin, minta malah diceramahin gitu. Ya itu juga ngejek juga. Lam yariful yatim dalika faja'u ila Nabi. Lalu dia datang ke Nabi SAW. Ya. Terus waltamasa minhu dalika wa sallallahu alaihi wasallam makana yaridu muhtajan. Fadzaba ila Abi Jahl. Lalu dia Rasulullah SAW datang ke Abu Jahal bersama anak kecil tadi ini. Ya. Farahiba bihi wa bidhillil mali lil yatim fa'abaru Quraisy. Ya Abu Jahal nolak lah gitu. Nah, nanti saya rugi katanya kalau saya ngasih sama orang yang bukan saudara saya gitu. Ya kalau sama keluarganya sih pantas dia bagi. Kalau bukan saudara nggak ada hubungan nasab apa-apa gitu. Nah, jadi emang gini, sedekah yang bagus itu kan sama orang yang sekerabat dengan kita. Apalagi yang punya hubungan darah, yang mewarisi atau yang diwarisi. Bahkan itu kewajiban kita. Misalnya anak sekolah nih, kewajiban siapa yang bayarin? Bapaknya. Nah kalau orang lain kira-kira datang ke rumah, Pak, saya belum bayaran Pak, sebulan Pak. Kira-kira gimana? Kita punya anak, udah biasa kita bayarin buat bayar SPP, udah biasa kan? Mau diminta mau kagak, apalagi mau ulangan kan harus bayar. Lalu ada orang datang, Pak, saya belum bayar SPP Pak, besok mau UTS, kira-kira gimana? Berat nggak Pak? Berat nggak? Kalau sama anak masa nggak sayang, ya berapa juga namanya anak. Kalau orang lain, nah gitu. Nah
Nah kalau ini Abu Jahal diceramain, lu siapa bukan, gua siapa bukan, kamu ini bukan siapa-siapa saya, urusan apa saya ngasih kamu sesuatu gitu. Kalau Abu Jahal nih, jadi contoh Abu Jahal tuh begitu. Orang mau datang ya kalau mau bagi, kalau tidak mau memberi nggak usah berceramah. Yang bagi-bagi aja dah. Maaf ya lagi nggak punya, kan gitu selesai. Jangan pakai apa tadi, berceramah dan macam-macam dah ngomongnya, ngejek-ngejek. Ya turun tuh surat. Anut'imu malau yasha'ullah, anut'imu malau yasha'ullahu at'amahu. Yang bikin bapakmu meninggalkan Allah, kamu minta sama Tuhan. Ya Allah. Emang siapa yang mau yatim memang? Rasulullah SAW juga yatim ya. Makanya siapa yang sayang sama anak yatim nanti di surga sama Nabi seperti jari tengah sama jari telunjuk. Jari tengah sama jari telunjuk dekat apa jauh? Ya udah tinggal kita mau nggak, kita mau dekat sama Nabi, ya udah sayangi anak yatim. Iya, kalau tahun sekali lebaran anak yatim kan, ya itu biasa ya. Setahun sekali ngusap anak yatim, mama ngepelin tuh, masih itu. Ya, kalau zaman dulu gimana tuh? Sahabat kan nggak punya pekerjaan, lalu dia perang, ninggalin istri sama anak. Terus istri sama anak, siapa yang ngasih makan coba? Pak, Bapak pernah baca kan sejarah dia, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang wafat di medan perang, sementara dia punya istri sama anak. Gimana Pak? Nah, Nabi SAW bilang, yang duitnya banyak kan, yaitu tolong dah di apa namanya, ya diopenin gitu. Ya. Terus kalau nggak ada pakai baitul mal, duit yang memang dikumpulin buat keperluan itu. Ya sama kayak sekarang lah. Kalau sekarang ada bajis kotak Depok, setahun sekali itu dikumpulin duitnya, atau setahun sekali nanti dibagiin, tapi terbatas, tidak semuanya. Ya sekarang ada yang skupnya paling kecil, ya RT, ya kalau enggak yang pengurus masjid bisa juga. Tinggal gimana ngumpulinnya, ya diatur dah, gitu. Biar orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan kita itu merasa aman, merasa tentram tinggal di sini, gitu. Ini kan contoh, gitu. Ya. Kalau guru saya enggak gitu. Ada lagi. Bulan lalu saya udah kasih tahu. Kalau mau anak yatim katanya, ya ibunya aja nikahin. Tapi kata istrinya yang pertama, enggak ya Pak, saya enggak izinin. Ya itu kan enggak semua orang, ya enggak semua orang. Boleh nggak begitu? Ya boleh aja. Di kampung kita ada janda, anaknya 3, masih kecil-kecil. Gitu. Kalau kita mau santunin, takutnya kita masih setengah hati, nikahin aja ibunya. Kan jadi apa? Ngurus anak yatim, ngurus ya kagak semua orang sih, gitu. Yang mau aja sama yang diizinin, yang diizinin, gitu. Apalagi sesama janda sama duda disatuin, kan cakep ya. Iya. Ya emang begitu kita mah. Lanjut. Terus suara ya, sama ini juga nih Pak jawab. Nah di sini ada kata fadzalika, di situ ada jawab syarat. Ya, maksudnya ya, idza manna al yatim haqqahu fa kaifa yut'imul miskina min mali nafsi bal huwa bi bakhilun min mali ghairihi wa hadha huwa nihayatu fil khamsati. Nah, begini nih Pak nih. Nih pilihannya kita nih, 3 antara kita ngasih nih setengah hati, ya
kita ngasih tapi setengah hati. Setengah hati itu maksudnya apa? Ya karena kebutuhan kita yang kebutuhan lain. Yang kedua, kita memberi, memang kita memiliki kemampuan itu, memberi kemampuan itu. Kita punya uang 10.000, kita bagi 5.000 untuk keluarga kita dan kebutuhan kita. Sementara 5.000 memang untuk infak sedekah, untuk siapapun yang membutuhkan. Nah yang ketiga nih, mau memberi tapi nggak punya gitu. Nah dia boleh mencari seperti begini, dia punya rumah yatim tapi kemampuannya itu tidak bisa 10 orang, sementara yang di rumah anak yatimnya ada 20 orang. Akhirnya dia ngasih proposal, ngajak, ya boleh aja begitu, nggak apa-apa, yang penting amanah gitu. Ada nggak di sini yang begitu? Proposal sumbangan yatim untuk acara sumbangan yatim di Muharram misalnya, 10 Muharram, dalam rangka 10 Muharram kami mengajak, ya boleh juga. Itu juga bagus daripada tidak sama sekali, diem aja. Nah itu yang repot. Jangan sampai yang diem aja. Yang salah tuh yang kelima, jangan jadi orang kelima. Ya udah kagak bagi, nyuruh orang lain untuk melarang orang lain memberi. Nah itu gitu ya. Terus fawailun lil musolli. Nah ini kaitannya dengan sholat. Nah ini begini, saya barusan baca di situ katanya sholat yang tepat waktu itu yang afdol, betul ya, tepat waktu. Nah sekarang pertanyaannya, pukul 18:50 nih sekarang, maghrib masih ada apa enggak? Ada orang datang sini sholat tuh di ujung, dia tepat waktu atau tidak? Nah itu yang disebut dengan sholatnya sahun atau tidak? Nah begini nih ya, beda seperti orang yang sedang tidak berbuat apa-apa, mau maghrib dia udah wudhu, datang ke masjid, pas bener azan, sholat sunat, terus sholat. Sementara ada orang lain masih di perjalanan, tahu-tahu kita lagi ngaji, dia masuk ke situ sholat. Itu orang sahun apa bukan? Ya enggak, yang sahun ini yang lewat gitu. Apalagi orang yang sedang bepergian jauh ya, dalam kemacetan atau dalam terdesak, misalnya lagi operasi, termasuk orang yang pekerja keras saat itu, tidak memiliki tempat suci, pakaian bersih, air juga enggak gitu. Jadi yang disebut awal waktu itu ya, bukannya durcong gitu. Tahu durcong? Habis azan komat langsung, enggak begitu ya. Yang penting tidak melewati batas waktu. Maghrib itu ya, maghrib ketika mega merah sudah hilang tuh, maghrib sudah habis. Kapan? Ya pas isya, mega merahnya di sono, ada mega merahnya udah nggak ada, itu waktu isya. Kita nggak bisa lihat sih karena jauh di ufuk barat sana gitu, karena di sini sahur. Nah mufasir bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi qala, yang telah berfirman dengan menggunakan kata an sholatihim. Menggunakan kata apa? An sholatihim. Tidak berfirman dengan fi sholatihim. Kenapa? Li'annahu law qala, kalau saja, ini yang ngomong mufasir bukan saya, sekiranya Allah berfirman dengan kata fi sholatihim, semua orang dikategorikan sahun. Habis maghrib pas azan ya, semua segera sholat. Yang nggak sholat, yang masih di perjalanan disebut apa? Sahur berarti gitu. Ya, jadi an sholatihim di sini tidak semua orang bisa seperti kita tadi. Bapak-bapak semuanya sebelum maghrib udah wudhu,
udah ada di sini. Nggak semua orang bisa begitu. Gitu, ada yang di perjalanan, masih di kamar mandi dan seterusnya. Saya juga terkadang sampai ke sini udah rakaat kedua, ketiga, karena memang di perjalanan. Nah, emang begitu, bukan saya yang lagi pura-pura, bukan. Pas mau berangkat, ada aja memang, ya namanya manusia, Pak. Saya memang sudah siap dari baca-baca. Nah, jam 6 kurang 35 mau emang ada aja Bu Ida datang, ada tamu datang, ya terus kita maaf ya saya mau pergi, kan nggak begitu, datang ada apa po kan gitu, ini Pak gini ya dah, saya nyatin jam aja, ya udah besok datang lagi ya pagi udah jadi, iya gitu, tahu-tahu saya telat gitu. Nah gitu, jadi ansolatihum di sini bersyukur kita seandainya menggunakan fi solatihim. Semua orang yang biasa sholat disebut sahun. Ini kata yang mufassir ini Syekh Ali As-Sabuni yang bilang seperti itu. Ya. Terus yang disebut sahun di sini saya baca dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Yang disebut sahun di sini kan celaka bagi orang yang sholat. Seperti apa orang yang sholat tapi dia celaka? Sholatnya sahun. Sahun itu ada dua. Satu, gerakan benda badannya sholat, bacaannya sholat, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Itu juga bisa disebut sahun. Yang buku saya baca, bukan kata saya juga, itu buku Syarah An-Nawawi. Gerakannya iya sholat, lisannya bacaan sholat, tapi hati pikirannya, kita bisa nggak ya kayak begitu ya? Kan nggak bisa kita nggak bisa tuh gerakannya sholat, bacaannya sholat, tapi pikiran kita mau kemana-mana. Yang kedua yang disebut sahun lagi nih ya, goflah. Goflah itu apa? Ini lalai terhadap sholatnya, mulai dari wudunya tidak diperhatikan, kan gitu ya. Kemudian pakaian sholatnya, tempat sholatnya, ya termasuk bacaan sholat. Meskipun ya tidak semua orang mampu menguasai bacaan sholat bahkan sampai memahami, kan nggak semua orang, betul nggak Pak Ustadz ya? Ustadz, kalau ditanya dari takbir sampai salam takbir sampai salam itu bacaannya kira paham apa enggak? Apalagi kalau imamnya bacanya panjang, ini surat apa sih yang dibaca? Kalau surat kuliah kulhumah seperti tadi maghrib masih bisa ya? Masih bisa nggak? Kuliah kulhum masih bisa Pak ya? Wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah dan aku bukan penyembah, insya Allah bisa. Tapi giliran suratnya yang panjang, ya apa ya akhirnya gimana? Antara dengerin imam, antara apalagi kalau lagi pikirannya banyak urusan, lagi sholat ada aja yang dipikirkan. Tapi kita bukan sahun ini, bukan sahun di sini, bukan. Ya, mudah-mudahan kita ini bukan termasuk orang yang celaka, orang sholat tapi celaka. Ya, Abu Aliyah, nih Abu Aliyah di sini dalam tafsir apa nih di sini nih? Al-Maraji As-Sabiq berarti Qurtubi. Dalam tafsir Qurtubi bilang begini, yang disebut dengan celaka bagi orang yang sholat, orang yang sholatnya sahur. Huwal musallil ladzi in shalla lam yarji' laha sawaban wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqaban. Jadi begini, meski dia sholat tapi kagak dapat apa-apa dari sholatnya. Sholatnya tidak membekas terhadap perilakunya sehari-hari. Bagaimana sih katanya sholat? Masya jalan apa tuh? STM. Ya mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Jadi orang yang maksiat padahal dia sholat, sholatnya bener apa enggak nih kira-kira nih? Ya masih mending ya
Ini namanya manusia. Dalam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, dalam kitab Al-Hikam bilang, inna awwala kulli maksiatin wa ghaflatin, ya, awal dari maksiat dan kelalaian itu adalah ridho nafsi. Dia masih mempertuhankan dan memperturutkan nafsunya. Jadi bukan sholatnya yang salah, tapi nafsunya yang dia turutin. Waktu lagi sholat mah bener. Iya, coba, apa ada orang waktu lagi sholat dia berbuat maksiat? Kan lagi konsentrasi. Betul nggak Pak? Jadi yang salah sholatnya apa? Karena mempertuhankan nafsunya. Yang mempertuhankan nafsunya di luar sholat. Waktu sholatnya mau bener Pak. Jadi bukan gara-gara dia nggak sholat, bukan. Sholatnya tidak membekas terhadap perilakunya sehari-hari, gitu, ya. Terus Syekh Muhammad Ali As-Sabuni bilang, ulima anha fil munafik. Ternyata orang-orang munafik inilah yang disebut sahun. Di antaranya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau lagi sholat malas-malesan, ya berarti dia tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan sholat. Dia nggak perhatiin sama sekali dah tuh. Ya apalagi meninggalkan sholat, kebangetan itu mah gitu. Ini orang yang sholat biasa, orang sholat dia, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dalam sholat. Ya syarat wajibnya, syarat sahnya, apalagi rukunnya, sunnahnya, ya biasa aja. Yang penting sholat itu juga. Ya meski nih, ya udah bagus sih dia mau sholat, udah bagus, ya. Tapi bisa tergolong orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak begini nih, masya Allah. Termasuk alladzina hum yura'un. Makanya saya berusaha, ya Allah, saya jadi imam, saya tidak mau terlihat seperti orang yang paling bagus bacaannya, seperti orang yang paling banyak hafalannya. Saya baca surat Ibrahim, yang di belakangnya surat apa sih? Atau saya baca surat An-Naba lengkap. Sholatnya sholat maghrib loh, kata ibu-ibu. Ya Allah, buruan apa? Saya punya itu tuh belum diangkat jemuran. Makanya saya berusaha itu. Itu Bapak Ibu ya, sallallahu. Masya Allah. Wayamna'unal ma'un. Nah ini sama nih. Dia wayamna'unan nasa al-manafi'al yasirah min kulli masta'anu bihi kal imra'ati wal fa'si wal qadir dan lain-lain. Dan dia tidak mau sama sekali mengeluarkan atau memberi hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia atau orang lain ketika orang lain butuh, kepepet. Gak usah jauh-jauh dah, gak usah jauh-jauh nih. Ada orang, Pak, maaf, boleh pinjem pulpen, Pak? Kita pernah nggak begitu? Itu kita minjem apa minta? Coba, pulpen ada tintanya ya Pak? Kalau tinta habis berarti kalimatnya sih emang minjem, tapi yang minjemin bilang apa? Ya udah saya relain itu, gitu aja udah. Kan pernah kita begitu. Bapak, saya boleh pinjem apa? Assalamualaikum Pak, minjem tangga. Coba kalau orang yang pelit, emang lu nggak bisa beli tangga? Ya emang lagi nggak punya, kan nggak semua orang punya tangga di rumah. Pernah bapak-bapak pinjem tangga? Pernah, minjem palu, minjem pacul, minjem golok aja bisa. Pak, maaf, boleh pinjem golok Pak? Ya kan golok kan nggak mahal. Pak Majid, golok ada nggak yang 30.000? Ada kan? Tapi kalau dia lagi nggak punya, emang nggak punya golok, ya masa kita mau ceramah dulu, Mas beli Mas golok paling berapa? Nggak usah begitu, kasih aja. Nah itu diantara yamna'unal ma'un tadi. Wafil ayati jazrin anil bakhri fi hadil asya'il qalilah al haqirah. Bahkan
tidak mau memberi, menolong orang di saat orang lain kepepet dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil bahkan, itu disebutnya al-bakhlu biha nihayatul bakhli katanya, wa huwa mukhillatun bil marwati. Udah kepelitung banget andratinya. Padahal barang yang remeh-temeh, yang sederhana, yang mungkin di mana saja bisa ditemukan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini masih ada konklusinya. Insya Allah kita akan baca lagi bulan depan, atau kita bisa lanjutkan ke surat sebelum Al-Ma'un, yaitu surat Quraisy. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita. Kita bukan tergolong orang yang sahun, apalagi munafik, atau terhindar dari sifat-sifatmu munafik. Bisa kita pelihara anak yatim, kita bantu orang-orang yang miskin dan membutuhkan bantuan kita dengan semampu kita. Insya Allah. Mari kita cukupkan dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.